Sirzat, sifat, wujud ya main Oke, gituan lah. oke. Itu bercanda niatnya. Tapi enggak Mas di situ Mas. Gak jadi bercanda. Terus Ada banaspati Pak. api. Iya, jadi waktu main itu kayak dilempar gitu bola api. Terus Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di Lakon Story. Dalam sesi Medayo kali ini, saya sudah kedatangan narasumber yang memiliki pengalaman tentang sebuah rumah yang sangat menakutkan. Tidak hanya dialami oleh keluarga tersebut, teman-teman. Jadi, para warga yang tinggal di rumah tersebut juga mengalami hal mistis yang sangat tidak masuk akal. Kita sudah kedatangan Mas Rio. Selamat malam, Mas. malam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Ini tadi kan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol dikit lah ya tadi di Iya. awal. Jadi rumah ini memang benar-benar angker Mas yo. Iya Mas. Jadi ceritanya rumah ini menurut beberapa kesaksian warga Mas ya. Sang pemilik rumah ini kalau gak salah ya, kalau tidak menyembah jin melakukan pesugihan. Oh, gosipnya seperti itu, Gosipnya Mas. seperti itu. Nah, Mas Rio ini tinggal di daerah rumah tersebut, Mas, kalau gitu. Iya, rumah saya mungkin kurang lebih dari lokasi situ sih sekitar 15 sampai 10 meter. Loh ya deket banget yo. Deket Mas. Kalau sejarah rumah itu Masnya tahu? Ini itu dibangun sekitar tahun 80-an Mas. 80-an. Dan menurut saya kalau di tahun-tahun segitu rumah itu udah sangat mewah Mas. Udah sangat mewah. Iya, jadi Iya sih. rumah itu di sekitaran tempat saya terkenalnya genteng hijau. Genteng hijau. Iya. Genting hijau. Iya. Genting hijau. Iya. Maksudnya? Karena dimaksud genteng hijau itu rumah ini aneh Mas. Aneh, Mas. Anehnya di gentengnya. Jadi kalau biasanya kan genteng itu warna merah, Betul. warna coklat gitu. Itu enggak Mas. Gentengnya warna hijau. Sampean dari pertama kali tahu bentuk rumah itu gentengnya udah hijau, Mas. Udah hijau. Dan si pemilik rumah ini juga pernah ngecat. Udah pernah dicat ganti warna yang merah, lain. Ya. Tapi tetap Mas. Cuma bertahan beberapa bulan aja terus kembali lagi ke warna hijau. Terus dicat lagi, balik lagi ke warna hijau. Mungkin yang punya rumah risih mungkin ya, ngecat terus akhirnya dibiarin aja. Tapi iya. Kan gimana Mas ya? Rumah dengan bangunan genteng hijau kan kayak aneh kan? Aneh, nggak pada umumnya lah ya. Iya. Ya itu jadi gini ya teman-teman sebenarnya. Tadi di awal kita sebelum take video podcast ini sebenarnya saya sama Mas Rio ini sudah diajak untuk melihat langsung lokasi yang ada di dalam cerita yang diceritakan oleh beliau. Memang bentuk bangunan rumahnya ini berbeda dengan yang lain ya Mas. Ya, kalau bisa dikatakan kalau zaman itu gimana? Emang udah beda kan? Udah Mas? Lebih bagus lah teman-teman daripada yang lain. Seperti itu. Jadi pertama kali Mas mengetahui tentang bentuk bangunan rumah itu ya sudah rumah bergenteng hijau. Udah seluas itu Mas. Udah seluas itu. Kan juga di mana ya? Bangunan rumah tersebut kan sebelahnya itu dulunya itu kebun apel Mas. Oh jadi yang aku lihat tadi sama-sama ada pabrik terbengkalai itu dulunya apel. Itu dulunya itu kebun apel dulunya itu. Oke terus Mas. Jadi ada yang janggal lah Mas. Kejanggalan rumah itu semakin tahu kan gini. Ketika pemilik rumah ini meninggal. Pemilik rumah ini meninggal. Sebentar saya potong maaf. Yang punya ini siapa? Ini saya belum tahu. Ada warga dari situ asli. Oh asli situ. Asli situ. Tapi kan saya tahunya orangnya udah meninggal. Gitu loh. Oh ketika Mas pertama kali tahu itu udah meninggal. Orangnya udah meninggal dan yang nempatin dulunya anaknya gitu. Oke. Jadi gini, waktu si bapaknya ini meninggal ya, selang 40 hari, itu rumah itu udah kayak aneh gitu loh Mas. Aneh? Warga itu banyak banyak yang diliatin penampakan, ada yang diliatin genderuwo. Warga sekitar Mas? Iya, ada yang menyerupai manusia. Juga ganggu-ganggu keluarga di area rumah tersebut Mas. Iya, ganggu-ganggu yang iya. Tetangga Mas.
soalnya kan semenjak yang punya rumah itu meninggal, si anaknya ini udah pindah Mas, nggak di situ lagi. Jarang pulang lah karena kerjaannya di luar kota dulunya itu gitu. Oh, kalau gitu rumah itu setelah pemiliknya meninggal kosong Mas? Kosong. Sama anaknya ditinggal. Tahlilan 7 harian? Kalau itu kurang tahu Mas ya. Kalau Oh, sampean waktu tahu itu udah di tempatnya anaknya dan ya, anaknya udah pergi toh? Iya, jarang pulang karena urusan kerjaan itu. Tapi bentuk bangunan rumahnya yo kayak gitu dan itu kebun apel toh? Iya, sampingnya dulu gitu. kebun apel. Oke, terus Mas. Jadi Mas, anaknya sang pemilik rumah ini kita samarkan aja ya. Namanya? Iya, namanya itu Mas Adi. Nah, Mas Adi itu kan kerjanya ya di luar kota Mas, jadi kan jarang pulang. Terus waktu itu Mas Adi pulang kan. Terus ada tetangganya yang tanya ke Mas Adi. Betul. Mas Adi kemarin ngapain di depan rumah saya kok mondar-mandir? Nah, Mas Adi di situ sedikit bingung. Karena posisinya Mas Adi itu baru datang ke rumah itu pagi, Mas. Loh, tapi tetangganya itu cerita malamnya. Tapi di situ Mas Adi itu udah kayak ngerasa ada yang aneh. Di keluarganya itu udah ngerasa ada yang aneh. Jadi cuma didiemin aja. Oh, Mas Adi ini udah berkeluarga, Mas? Udah, ceritanya udah. Nah, semenjak ditinggal orang tuanya, terus Mas Adi ini juga jarang pulang ke rumah. Kan di sampingnya rumah tadi, yang Mas lihat tadi, itu kan bekasnya pohon apel, kebun apel dulunya. Oh, dulunya ya? Iya, sama tetangganya juga diginikan. Mas itu loh Mas, mbok dirawat kebunnya gitu. Udah rimbun. Di sini tuh kayak semenjak ditinggal itu banyak gangguan yang aneh-aneh Mas. Ada yang katanya lihat itu mirip orang lah, mirip nganu. Dan rumah itu Mas? Iya, banyak penampakan Mas semenjak nganu, kan udah kosong juga. Yang lihat tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya. Tapi anehnya Mas ya, setiap malam di dalam rumah Mas Adi ini banyak aktivitas Mas. Oke, setiap malam. Ya, setiap malam tuh banyak aktivitas. Dan warga yang depan rumah Mas Adi ini akhirnya komplain lagi Mas. Oke. Karena waktu itu kebun kan belum dibersihkan. Kebun apelnya belum dibersihkan. Nah, terus Mas Adi ini ditegur gini, Mas, kok tolong kebunnya ku sampean dijiki, sampean rawat ngene. Ndek kene mari nggarai singup. Nggarai angker wingit. Iya. Loh, angker yo nopo, Bu? Dirose Mas Adi gitu. Angker gimana? Iya. Ini di rumah saya ini kalau malam tuh lo dilemparin apel. Dilemparin buah apel? Iya. Loh. Kan rumahnya ini jadi pas depan rumah Mas Adi ini. Jadi tetangga yang komplain yang komplain itu pas depan. Iya, pas depan situ. Katanya tiap malam dilempari apel. Warganya kan juga risih Mas kalau gitu. Oh iya sih, jadi gak nyaman yo. Iya. Lingkungannya. Tapi ada keanehan Mas. Keanehannya gini. Pohon apel itu ditanam itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Oke. Buahnya berbuah, tapi enggak pernah panen. Loh, maksudnya gak panen gimana? Gak tahu Mas. Loh, maksudnya gak panen kan itu buah udah berbuah toh? Udah berbuah, tapi gak pernah dipanen sama si pemiliknya ini loh. Oh, gak pernah dipanen. Gak pernah dipanen, jadi dibiarin aja. Tapi anehnya, anehnya itu sekitar kurang lebih 500 meter lah Mas. Setengah, iya 500 meteran kan luarnya tadi kan udah lihat ke sana kan. Lah anehnya itu gak pernah panen. Akhirnya Mas Adi ini juga risih, warganya kayak gitu, akhirnya ditebang. Oh iya, soalnya buat apa juga pohon apel gitu ya. Iya, udah gak kerawat, udah wis. Mending dipotong aja. Gak pernah dijual. Biar gak cekcok sama tetangga. Betul. Setelah dipotong bersih Mas ya itu. Dipotong semua Mas akhirnya. Bersih, ya. Dipotong semua, tapi anehnya juga Mas, setelah dipotong ini selang kurang lebih semingguan lah. Seminggu setelah dipotong. Seminggu setelah dipotong, tetangga yang cekcok sama Mas Adi ini dikabarkan hilang. Loh, tetangganya hilang? Dikabarkan hilang. Loh, sebentar. Tetangga ini laki-laki apa perempuan Mas? Perempuan. Ceritanya perempuan ya. Hilang. Karena di daerah saya itu Mas, dulunya kan sering kayak ada anak kecil dibawa hantu, dibawa genderuwo gitu. Sering ya di tempat sama Sering. Akhirnya ada yang usul untuk cari
minta bantuan orang pinter. Nah, kata orang pinter itu katanya si tetangga yang cekcok sama Mas Adi ini ada di sekitaran rumah Mas Adi. Waktu itu posisinya Mas Adi ini di mana? Di luar kota? Di luar kota itu, ceritanya di luar kota. Ketemu di dalam rumah Mas Adi? Di area situ. Selang beberapa hari akhirnya ketemu, kurang lebih 3 hari mungkin. 3 hari baru ketemu, dan ketemunya di belakang sumur Mas Adi, di dalam sumur. Di dalam lubang? Iya, di dalam lubang sumur dalam keadaan meninggal dunia. Meninggal Mas. Iya, tapi adalah salah satu warga yang sempat mencurigai Mas Adi. Iya. Karena kan ya bisa jadi toh, warga sekitar kan taunya antara kalau enggak nyembah setan juga pesugihan. Ada yang bilang itu katanya dibuat tumbal dan lain-lain gitu. Ya soalnya kan tadi kalau dengar ceritanya Mas Rio ini sebelumnya kan sudah cekcok. Iya, udah cekcok. Jadi kan menimbulkan asumsi-asumsi liar. Iya. Ini bisa jadi memang si tetangga ini diambil oleh Mas Adi, habis itu dibuang ke sumur. Iya, tapi anehnya posisi itu Mas Adi itu enggak di rumah. Enggak di rumah. Iya. Ada saksi gak kalau si tetangga ini masuk ke tempat itu? Enggak ada. Saksi terakhir sebelum hilang? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Katanya itu ya. Katanya disasarkan. Disesatkan lah. Disesatkan sama yang penunggu di situ. Loh. Jadi ini ditemukan benar-benar di dalam sumur dalam keadaan meninggal dunia. Dan udah sempat katanya di otopsi itu ya emang enggak ada bekas pukulan, enggak ada, penganiayaan, murni bunuh diri. Iya. Jadi kan nangkepnya kan gimana Mas ya? Iya, betul. Kalau dibilang disesatkan setan mungkin warga juga gak begitu nganu ya. Jadi ada yang menyangkal katanya bunuh diri dan gini dan gitu. Buset. Jadi benar-benar ditemukan bunuh diri di area sumur belakang. Aku tadi udah sempat lihat ya sumurnya. Next, setelah kejadian ada tetangga meninggal itu, keadaan rumah itu tetap kosong Mas? Tetap kosong Mas. Mas Adi sering pulang gak? Jarang itu Mas. Udah semakin jarang ya? Iya. Tapi Mas Adi tahu gak kalau si tetangga ini meninggal? Tahu ya Mas Adi. Oke. Karena Mas Adi ini udah risih ya. Semakin gak nyaman. Iya, semakin gak nyaman. Karena Mas Adi ini di lingkungan warga bersosialisasi juga kurang. Jarang keluar rumah. Iya, karena kan diberatkan dengan pekerjaan yang di luar kota juga. Oke. Terus Mas Adi ini sebenarnya agak bingung Mas. Agak bingungnya kan gini. Kok bisa-bisanya di rumahnya dibuat ada kejadian kayak gitu loh Mas. Ditemukannya sosok tetangganya yang di situ meninggal di belakang sumurnya, apalagi pas habis cekcok gitu. Ini kalau gitu, kalau Mas tangkep Mas Adi waktu itu benar-benar gak terlibat ya Mas? Enggak terlibat. Sama yakin? Lah kan Mas Adi gak di situ posisinya. Oke, terus. Terus habis diotopsi kan juga gak ada tanda-tanda kekerasan. Oke lah. Dari pihak kepolisian dinyatakan murni bunuh diri. Tuh. Nah, tanpa disadari nih Mas ya, setelah nebang pohon apel ini, Mas Adi ini kayak banyak sialnya. Hidupnya? Iya, kayak banyak sialnya. Kerja di luar kota itu tiba-tiba itu dipecat, terus bikin usaha apa aja itu gak jalan. Gitu ya. Iya, sampai banyak lah Mas upaya yang dicoba Mas Adi itu tetap gagal semua. Akhirnya Mas Adi ini kehabisan dana, kehabisan modal. Akhirnya Mas Adi ini memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya tadi, yang rumah di Gendeng Ijo itu. Iya, rumah Gendeng Ijo. Sebenarnya Mas Adi ini ya beban lah Mas mau pulang gitu. Iya, betul. Soalnya lingkungan udah kayak gitu. Udah nuduh-nuduh sing aneh-aneh. Betul Mas. Terus waktu itu kondisi Mas Adi ya juga nggak sekaya dulu kan. Oh iya gitu ya. Jangan terpaksa akhirnya pulang. Betul. Nah, akhirnya pulang ke rumah itu. Akhirnya Mas Adi ini memutuskan untuk cari pinjaman modal. Ya, lagi-lagi di situ Mas Adi ini masih belum sadar. Iya. Belum sadar kalau semua kesialnya habis nebang pohon apel itu. Akhirnya Mas Adi dapat modal, dibuatlah pabrik Mas. Pabrik apa? Pabrik rokok waktu itu. Oke. Jadi di area bekas kebun apel itu didirikan pabrik rokok. Yang kemudian sampean kerja di situ? Ya, bukan itu udah
udah sehabis kebeli itu Mas. Udah kebeli orang lain cerita. Oh, kalau gitu ini sebelum dijual ya? Sebelum dijual, Oke. itu dibuat pabrik rokok. Sama Mas Adi? Ya, sama Mas Adi. Tapi di situ kan Mas Adi kayak belum nyadar gitu loh. Belum nyadar, dibuat pabrik rokok itu mungkin sekitar 3 tahun lah. Bertahan sekitar segituan. Terus? Akhirnya bangkrut lagi Mas. Bangkrut ya? Bangkrut lagi. Mas Adi ini udah kehabisan modal. Akhirnya dijual lah. Dijual wis ini akhirnya. Rumah sama pabrik itu dijual. Rencananya Mas Adi mungkin sialnya Mas Adi itu mungkin karena di situ karena warganya gak enak gitu banyak kan. pertimbangan lah ya Iya, waktu itu. Jadi akhirnya mungkin dijual. Ala tak pindah nang adoh wis gitu untuk memulai hidup baru lagi gitu. Akhirnya dijual lah. Yang beli Mas tahu? Tahu. Yang beli itu yang sekarang jadi pabrik dulu tempat aku bekerja. Oke. Jadi setelah dijual rencananya Mas Adi kan ini mau ke Jakarta, mau memulai hidup baru lagi di sana. Betul. Ceritanya gitu. Tapi sehabis dijual ini, tiba-tiba Mas Adi ini di tengah perjalanan itu mengalami kecelakaan. Loh, Mas Adi nih? Mas Adi ini kecelakaan. Sama istrinya? Sama istri dan anaknya masih kecil. Jadi setelah semua aset supunya orang tuanya itu dijual, pabrik sama rumah ini dijual, Mas Adi berangkat ke Jakarta. Dalam perjalanan Mas Adi ini kecelakaan, meninggal semua. Innalillahi. Hilang semua, habis meninggal? Habis, nggak ada yang tersisa. Jadi anak istrinya juga ikut jadi korban. Tapi posisinya udah kejual ya Mas? Udah kejual. Aduh. Nah, yang pembeli ini sebenarnya agak bingung. Agak bingungnya habis beli rumah itu banyak warga yang cerita. Kalau rumah di situ itu banyak kejadian yang aneh, banyak kejadian yang janggal. Kalau dibuat tempat usaha ya juga sering gak jalan lah Mas. Contohnya juga tempat pabrikku bekerja kan itu kan beli bekas punyanya Mas Adi, pabrik rokok itu. Oke, kita balik lagi Om. Jadi setelah rumah ini dijual, pabrik rokok Mas Adi ini dijual, Mas Adi kecelakaan, yang beli ini siapa Mas? Ada orang dari Jogja. Sebut saja namanya Pak siapa? Pak Bagio wis yo. Iya. Sebut saja Pak Bagio. Kemudian sama Pak Bagio ini dirawat gak? Enggak, waktu itu belum. Loh, terus? Belum dirawat karena banyak kejadian janggal katanya warga di situ. Oh, jadi nggak langsung dioperasikan lagi lah Mas pabrik itu. Oke. Perlu sama banyak Pak Bagio yo. Ya, perlu banyak pertimbangan juga. Oke Mas, kita lanjut yo. Jadi waktu itu Mas Adi dan sekeluarganya ini meninggal dunia kecelakaan. Iya. Nah, waktu itu kondisinya rumah genteng hijau beserta tanahnya dan bangunannya itu dibeli sama Pak Bagio. Iya, jadi waktu itu sudah resmi milik Pak Bagio. Iya. Dan di situ posisinya ada satu rumah genteng hijau dan satu buah pabrik di sampingnya. Iya, di belakangnya itu. Oke, setelah dimiliki oleh Pak Bagio Mas, waktu itu dibuat apa sama Pak Bagio ini? Pak Bagio ini sebenarnya masih bingung Mas ya. Bingungnya kan mendengar cerita dari warga-warga di sekitar situ. Jadi kan bingung nggak Mas? Ya ada juga takut gitu. Akhirnya Pak Bagio ini memutuskan untuk disewakan. Oh, disewakan akhirnya disewakan. Dan waktu itu adalah yang mau nyewa tempat itu. Sebut saja Pak siapa lagi? Namanya Pak Bobi. Oke, sebut saja Pak Bobi Mas ya. Yang nyewa dari Pak Bagio lah. Iya, nyewa dari Pak Bagio itu. Terus akhirnya sama Pak Bobi ini dibikin pabrik kayu. Pabrik kayu dan saat itu beroperasi ya Mas? Ya, beroperasi. Mas, karyawannya banyak? Lumayan banyak Mas. Sampean? Salah satu karyawannya saya. Oh, salah satu. Ini sampean masuk ke cerita sampean ini ya? Iya. Ini, oke. Jadi kan sebenarnya tahu cerita yang dulu kan karena saya juga kerja di situ. Oke. Sampean lama di situ Mas? Kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Oh yo, lumayan lama yo. Iya. Terus? Akhirnya sama Pak Bobi ini dibikin lah pabrik kayu di bekas pabrik rokok tadi. Jalan lah itu pabrik. Ya, itu pasti udah jalan. Tapi Pak Bobi ini kayak ngerasa ada yang aneh aja. Karena Pak Bobi ini juga orangnya sensitif sama hal yang mistis-mistis gitu, Pak. Mas, selama di situ Pak Bobi ini nempati rumah genteng hijau itu apa enggak? Enggak. Oh, jadi rumah itu enggak. Tetap dibiarkan kosong? Dibiarkan aja.
Karena waktu itu Pak Bobi juga udah punya rumah di daerah situ juga. Oh, udah punya rumah. Iya. Pak Bobi ini sebenarnya tahu kalau di situ itu Wingit. ya, di situ ada yang aneh itu sebenarnya udah tahu. Terus. Tapi akhirnya Pak Bobi kayak bodoh amat gitu loh. Awalnya mungkin. Awalnya seperti itu. Setelah pabrik itu berjalan, Pak Bobi ini emang ngerasa ada yang aneh aja di daerah tempat tersebut. Yang bener-bener aneh ya. Iya, akhirnya suatu Pak hari Bobi ini ya berusaha untuk menetralkan tempat tersebut. Dengan cara? Akhirnya Pak Bobi ini memutuskan untuk menetralkan tempat tersebut dengan cara sholat di rumah gendeng hijau itu, Mas. Di rumah gendeng hijau itu akhirnya Pak Bobi sholat waktu malam, nunggu pabrik ini udah selesai beroperasi lah. Waktu itu biar tenang juga kan. Iya, terus Mas. Karena menurut Pak Bobi ini di area yang paling wingit. Iya, itu letaknya di rumah gendeng hijau itu. Oh iya sih, tadi kan soalnya kita juga tahu kalau Pak Bobi ini peka. Iya. Oke, terus Mas. Akhirnya Pak Bobi itu sholat, Mas, ceritanya di situ. Ketika bertanya Allah Akbar gini, dari belakang itu ada yang lempar. Aduh, dilempar apa, Mas? Kayak kerikil gitu, Mas. Tapi Pak Bobi ini masih berusaha tenang gitu. Masih berusaha tenang, berusaha kusuk gitu. Agak lama ada lagi yang lempar. Cetek. Cetek. Akhirnya Pak Bobi ini kayak keganggu lah. Iya betul. Keganggu, coba diem Pak Bobi ini. Dari telinga kanan sini, Mas, ada yang bisikin. Ada yang bisikin? Iya, ada yang bisikin gini. Waktu sholat? Iya, aku eruh, awakmu krungu suaraku nek mburi. Aku tahu kamu dengar suaraku di belakang. Iya, itu kalau gak salah, Mas ya, itu sekitar 2-3 kali. Ngomong seperti itu? Iya, akhirnya Pak Bobi ini goyah. Terus? Goyah tapi masih dengan posisi sholat, Mas. Masih gini. Oke. Diam, mikir, akhirnya itu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Tapi di telinga kirinya sini, Mas, itu juga ada yang ngaji. Ada yang ngaji, baca ayat kursi juga, dan lantunnya lebih bagus daripada Pak Bobi. Dari situ Pak Bobi langsung lari, Mas. Suaranya lebih bagus, lantunnya lebih jelas. Terus, Mas? Akhirnya Pak Bobi ini lari lah, Mas, gak berani. Oke. Setelah itu ini semua karyawannya nggak tahu ya kejadian itu, Mas. Nggak tahu. Buset, gila ini. Terus, Mas yo, jadi setelah tahu gangguan waktu sholat, Pak Bobi ini bener-bener lari, Mas yo. Iya, lari, Mas. Akhirnya setelah lari, akhirnya rumah itu dikunci, Mas. Gak dibuka sampai sekarang. Gak dibuka wis langsung. Tapi waktu itu kan ceritanya Pak Bobi ini kerjanya produknya ini dikirim ke Jepang. Oh, jadi setelah itu kan memang pabrik ini masih jalan yo. Iya, masih jalan. Nah, produknya ini kirimnya ke Jepang. Oh, sampai luar negeri, Mas? Iya. Oh, yo. Besar yo. Iya. Terus, Mas. Terus akhirnya rekan kerja yang di Jepang ini datang lah ke sini. Ya, mau langsung nengok gitu loh. Oh, mau lihat-lihat. Lihat-lihat. Terus, Mas. Terus akhirnya waktu itu kan datangnya agak malam, sekitar jam 8:30 malam atau gimana gitu, lupa aku, Mas. Itu kan rencananya besok paginya mau lihat produksinya. Oke. Jepangnya itu akhirnya disuruh tidur di rumah gendeng hijau tadi. Buset, iya, sama terus. Pak Bobi itu. Iya. Terus, Mas. Waktu di situ orang Jepang tidur di situ, Mas ya. Dari lantai itu, dari bawah kayak ada yang ngebom. Buset. Dem. Padahal gak ada apa-apa. Tapi dari bawah lantai itu kedengaran seperti itu. Aduh. Dem. Akhirnya orang Jepang ini ketakutan, 1:30 pagi cari hotel. 1:30 pagi? 1:30 itu cari hotel. Keluar, Mas. Iya, lah waktu paginya ini agak lucu. Waktu paginya Pak Bobi itu ke rumah gendeng hijau, ngelihat orang Jepang itu udah gak ada di situ. Lah Pak Bobi ini bingung, takut juga kalau hilang kayak cerita-cerita sebelumnya. Betul. Akhirnya waktu itu bisa dihubungi, ternyata orang Jepangnya itu pindah. Setelah pindah cerita kalau di situ itu ada yang aneh gitu, diganggu, gak bisa tidur 1:30, akhirnya pergi cari hotel, gak tidur di situ. Yo, lah yang jane Pak, ya gimana yo kita nanggapinya Pak Bobi ini yo sedikit lucu gitu loh. Kok tamunya disuruh istirahat di rumah gendeng hijau, padahal tahu kalau rumah itu memang angker, Mas. Iya. Setelah itu pabrik kayu ini jalan, Mas, yo. Tetap berjalan. Dengan
banyak sekali karyawan. Iya. Mas di situ karyawannya asli situ apa ada yang orang luar, Mas? Ada yang beberapa di situ, ada juga yang orang dari luar daerah. Loh, langsung? Iya, ada mesnya Mas. Oh, ada mesnya? Ada mesnya. Oh, ada mesnya. Jadi ini ada pengalaman Mas ya waktu di situ. Kan ada temanku yang tidur di mes itu, kalau malam kan aku main kan sama teman-teman di kampung itu, nongkrong di situ. Oh, nongkrong di pabrik. Iya, terus nongkrong di pabrik itu. Nah, dulu itu sering nonton itu acara di TV itu yang acaranya Kiprana Lewu itu. Oke, ya tahu. Terus kan di situ main lah iseng-iseng sama anak-anak. Sirzat, Sifat, Pujut ya main gituan lah. Oke. Itu bercanda niatnya. Tapi enggak Mas di situ Mas. Gak jadi bercanda. Terus ada Banaspati Pak. Api. Iya, jadi waktu main itu kayak dilempar gitu bola api. Terus keluar itu masuk ke pabrik. Masuk ke area pabrik. Iya, itu dan semua teman-teman itu lihat Mas. Itu lihat semuanya. Iya. Dan itu posisinya ke-record. Kerekam ponsel? Kerekam, iya. Terus waktu di rekaman itu dilihat kan Mas. Di pause gitu loh, dilihat. Ternyata bentuknya itu kayak panah. Terus ada kayak benangnya itu yang ngelingkarin panah. Api gitu. Kayak di film-film yo. Ya kurang lebih kayak gitu Mas. Keluar masuk ke dalam, terus kan diam sama teman-teman ini. Takut lah Mas. Iya, itu tadi si Banaspati datang itu tadi waktu kita penelusuran tadi toh. Iya. Ya nanti kalian bisa lihat yo video di mana letaknya ini tadi yo. Iya. Itu tadi saya sudah sempat ke sana juga sudah dijelaskan. Terus Mas? Terus akhirnya kan diam itu Mas, takut semua. Diam. Gak lama kemudian itu dari atas, kan atasnya pabrik itu kan kayak gembreng gitu kan. Seng ya. Terus itu ada yang jalan. Dek. Oke. Iya kalau suaranya dari bawah kan jelas. Jelas Mas. Kalau seng jelas memang. Ya. Dek. Akhirnya sama anak-anak wis memutuskan untuk pergi wis Mas, gak berani. Iya. Sampean pulang ke rumah. Pulang ke rumah deket enak. Iya. Si teman-teman yang di mes itu Pak. Iya terus. Akhirnya yang di mes itu keganggu. Malamnya ini Mas. Iya diganggu. Waktu tidur itu ketindihan semua. Kan yang di mes ini ada 3 orang. Yang tidur itu 3 orang. Lah 3-3-nya ini ketindihan semua. Ketindihan semua. Dan ada salah satu temanku itu namanya Ade. Itu yang bisa buka mata. Buka mata maksudnya? Waktu ketindihan itu akhirnya bisa matanya bisa buka mata. Waktu nengok, nah di sebelahnya itu udah ada banyak pocong Mas di situ. Udah banyak pocong di situ. Di sebelah? Iya. Tapi dia ini gak bisa gerak. Cuma ketakutan sampai nangis kok Mas waktu itu. Terus. Akhirnya berontak gimana gak tahu ceritanya, akhirnya bisa bangun. Temennya yang 2 ini dibangunkan juga. Iya. Akhirnya pagi ini itu dia itu sakit Mas. Tiba-tiba sakit. Iya, si Ade ini tiba-tiba sakit. Sakit itu kurang lebih itu sekitar 2 minggu. Gak sembuh-sembuh. Di mes itu Mas? Iya. Ini Pak Bobi tahu gak? Tahu kalau udah cerita? Udah cerita. Akhirnya yang dimarahin kan aku sama teman-teman. Aduh. Gak usah main-main hal yang begituan. Soalnya tempatnya ini kan juga wingit. Iya. Terus Mas terus. Itu juga ya jadi gimana ya Mas ya, salah satu kesalahan juga lah. Iya gak enak juga. Main-main hal gituan. Terus akhirnya si Ade ini pulang. Rumahnya ini di Malang Selatan. Oh di Malang Selatan. Iya. Jadi akhirnya Ade pulang gak balik lah Mas. Balik. Setelah kejadian itu gak balik lagi. Langsung resign? Iya, langsung resign itu. Oke. Karena sakit 2 minggu itu diperiksakan juga nggak ada penyakitnya gitu loh. Tapi badannya panas. Tapi dicek semuanya normal. Wah positif, diikutin mungkin Mas yo. Iya mungkin diikutin, akhirnya Ade memutuskan untuk gak balik lah. Oke. Setelah itu Mas, gangguan di situ nggak cuma itu aja Mas. Ada lagi? Iya ada. Kan tadi kita kan udah lihat ke sana di tempat bilik kamar mandi. Oh iya, ini masuk cerita yang di kamar mandi. Iya di kamar mandi. Itu gimana? Jadi kan gini Mas, aku kan penakut nih ceritanya. Takut waktu ke kamar mandi itu kadang iseng-iseng sambil nyanyi gitu waktu di kamar mandi. Oke, Mas Rio ini sambil nyanyi. Iya sambil nyanyi. Terus kan di luar kan di video juga ada tadi tak jelaskan tentang mesin yang buat ngasah pisau. Nah temanku itu di luar situ
Nah, waktu aku keluar itu temanku nggak tahu kalau aku keluar. Udah keluar nggak tahu. Nggak tahu. Keluar dari kamar mandi nih. Iya, disangkakan masih di kamar mandi. Oke. Oh, sibuk ngasah pisau gitu, Mas? Iya, kan nggak Nunduk. bisa, Mas. Oh iya sih, gak konsen, Iya, bahaya. harus Iya. fokus gitu. Nggak tahu kalau aku udah keluar. Terus. Itu didengerin kok nyanyi kok terus, gak berhenti gitu. Betul. Suaranya itu pertama kayak suaraku, lama-lama kok kayak suaranya cewek. Hah? Cewek? Iya, terus akhirnya sama temenku ini samperin ke kamar mandi yang sebelah, yang paling ujung. Yang paling ujung. Terus. Nah, ketika disamperin ke situ suaranya pindah. Loh, pindah? Pindah ke kamar mandi yang paling kiri. Terus ke kiri itu pindah lagi ke kanan. Setiap disamperin jadi pindah-pindah ini. Iya, pindah-pindah terus akhirnya temanku ini lari nyamperin ke aku, marah-marah gini. Apa memang kan lagi jeding kok ojo kadek nyanyi-nyanyi. Makanya kamu kalau di kamar mandi jangan nyanyi toh. Iya. Terus Akhirnya saiki yo po kedaden sih di jeding malah ono sing nyanyi-nyanyi. Sekarang di kamar mandi jadi ada yang nyanyi, ini juga jadi pelajaran ya, kalau di kamar mandi jangan nyanyi. Iya, kalau bisa jangan nyanyi. Oke, itu tadi gini teman-teman, kalau kalian ini pasti lihat juga ya videonya bentuk kamar mandinya. Itu kamar mandi yang paling ujung yang diceritain oleh Mas Rio ini, yang paling ujung itu tempat di mana sumur, ya Mas? Iya, sumur tempatnya tetangga Mas Adi meninggal. Aduh, serem. Iya. Aduh, langsung Mas. Kan itu gini Mas yo. Itu kan banyak banget yo Mas kejadian gak masuk akal yang dialami Pak Bobi sama karyawannya juga. Iya. Terus bisnis Pak Bobi ini gimana? Ya, bisnisnya sebenarnya rame loh harusnya. Iya, udah gak berjalan lancar. Loh, semenjak pindah di situ gak semakin lancar tuh gini Mas. Gangguannya itu banyak. Oke, terus yang pertama di situ kan ada tempat oven buat ngoven kayu. Oke. Nah, waktu itu kan kalau ngoven kayu itu ada yang jaga kan, itu soalnya pakai api langsung. Oh, kayak dipanggang yo. Ya, kayak dipanggang, tapi dalamnya itu ada kayak plat tabung pemanas gitu. Iya, kayak oven kue ya. Iya toh. Tapi yang besar kan itu. Iyalah, oke. Terus yang jaga ovenan ini waktu maghrib ini mau pulang itu mau ambil rokok lah ceritanya gitu. Waktu habis ngambil rokok ini, waktu kembali posisinya openan itu udah kebakar Mas. Buset, kebakar besar weh. Itu gak ada 5 menit loh Mas padahal. Itu sama ya masih kerja di situ waktu maghrib itu. Jadi pabrik itu hampir kebakar semua. Aduh. Oh iya sih, aku tadi lihat sih. Oh Mas, oven yang warna oranye tadi itu Mas ovennya? Itu dulu bekas tempatnya naruh kunci Mas. Kontainer itu. Oh bukan itu ya? Bukan. Yang waktu kita shoot tadi ada kan bekas-bekasnya kebakar. Iya. Oh itu bekas kebakar. Iya. Nah dari situ Pak Bobi ini akhirnya kayak sedikit sadar lah. Kalau tempat di situ itu sebenarnya gak beres. Dibuat usaha apapun gak jalan. Akhirnya selang beberapa lama pabrik ini benar-benar bangkrut. Pak Bobi bangkrut. Tutup is. Enggak Mas, waktu itu gak langsung tutup. Stop produksi kayu. Akhirnya Pak Bobi ini coba untuk bikin tambak. Di dalam situ dibikin tambak. Oh, coba bisnis lain nih. Iya, nyoba bisnis lain. Itu pun juga masih tetap Mas. Bangkrut Mas. Bangkrut juga. Ya ini mungkin banyak kejadian-kejadian yang kita gak sampaikan ya mungkin ya. Iya. Soalnya kan kalau lihat usaha apapun gagal Mas. Terus Mas. Akhirnya ya itu Pak Bobi kayaknya udah putus asa lah. Akhirnya sekarang tempatnya terbengkalai juga. Iya, tadi kita lihat ya. Mas, ini kalau kesaksian-kesaksian warga selain dilempari apel itu ada lagi gak Mas? Ada, ini baru-baru ini Mas malah. Loh, tahun 2024 ini? Iya. Loh, gimana? Jadi kan ceritanya tetangga ini habis pulang kondangan. Waktu pulang kondangan itu agak malam memang. Mungkin sekitar 9:30-an. Oke. Nah, waktu jalan mau pulang ke arah rumahnya itu, rumahnya kan melewati rumah gendeng hijau ini. Iya. Dari kejauhan itu kayak ada orang. Kayak ada orang nengok-nengok gitu lah. Terus itu dilihat makin lama kok ini keluarnya makin panjang. Ternyata iya, lehernya ini ternyata panjang Mas. Katanya yang menampakin tuh wujudnya seperti orang, tapi lehernya ini panjang. Itu sempat sakit juga yang lihat itu.
Masih kemarin ini? Iya, sempat sakit. Sempat sakit 3 atau 4 hari gitu. Aduh, mantap ya Mas. Terus kan di sebelahnya, ya di sebelah rumah gendeng ijo ini kan dipasangi paving. Ada warga situ. Oh, ini ada lagi cerita lain? Iya, ada warga situ lagi masang paving. Heeh. Nah, masang paving ini kan borongan ceritanya. Waktu borongan itu kerjanya sampai malam. Kerja cuma 2 orang waktu masang paving itu. Nah, temennya sing belakang ini katanya itu kedengeran ada yang bisiki kalau minta rokok. Oke. Lah, yang dibisikin ini sok-sokan pemberani lah, Mas. Gak digubris lah bisikan-bisikan itu. Iya, betul. Lah, tiba-tiba itu selang beberapa gak lama sih langsung itu kepalanya kayak dijedot-jedotin loh, Mas. Ke pasir paving gitu. Brak dari kepalanya dijedot-jedotin ke situ. Nah, temennya yang depan ini bingung. Liatin temennya kayak gitu ngapain dia jedot-jedot sendiri? Ya dibiarin loh. Akhirnya udah gak dijedotin, cerita kalau ada yang bisikin tapi gak digubris gitu. Aduh, ini sebenarnya kalau saya dengar cerita Mas Rio dari awal sampai akhir ini lebih ke ganggu resek Mas yo. Ini sepertinya Mas, rumah ini kayak gak boleh dihuni selain keluarga dari Pak Adi. Iya, itu asumsi kita bisa jadi gitu apa gimana maksud sampean ini? Lah kan sering gitu loh Mas, sekarang ditinggalin orang yang dari Jepang itu jadi ganggu. Iya sih yo. Kalau kita tarik terus benang merahnya, Pak Bobi ini di situ untuk mencoba menetralkan juga diganggu. Tapi kalau ditempatin Mas Adi ini, Mas Adi kan gak pernah diganggu sama sekali. Oh iya toh. Dari awal sampai akhir saya ceritakan Mas Adi ini gak pernah diganggu. Tapi nggak pernah diganggu secara visual ya. Tapi iya di dalam rumah itu nggak pernah. Tapi setelah cuma pohon apel di tebang ini, yaitu keapesan semuanya sampai sekarang itu. Aduh, serem ya teman-teman. Jadi ini apa, asal kalian tahu, rumah gendeng hijau ini sampai detik ini, sampai kita shoot ini masih ada dan masih terbengkalai dan setannya masih rese. Iya, sampai sekarang. Tapi kan anehnya gini Mas ya. Kalau rumah gak ditempati mungkin 2 tahun sampai 3 tahun jelas ada yang rusak. Jelas kan? Rusak. Tapi Mas tadi kan juga udah lihat ke sana kondisinya kayak apa. Iya teman-teman, ini saya saksinya. Jadi rumah itu benar-benar masih terawat debu. Habis itu apa? Kayak plafon-plafonnya rusak itu nggak ada. Kalau kita tarik waktunya, kalau katanya rumah itu dibangun di tahun sekitar 80 kurang atau 80 lebih sampai sekarang, itu harusnya kalau rumah gak dihuni udah hancur lah. Biasanya seperti itu. Tapi rumah itu tetap masih kokoh, juga masih bagus, dalamnya masih kuat. Aduh, bersih banget kok rumah yo. Bersih Mas, padahal gak ada yang nempatin loh. Logikanya Mas, lampu kalau kadang nyala kadang enggak, tapi itu juga masih gak tahu Mas ya. Ada yang bayar apa gimana saya gak tahu. Tapi kadang nyala kok. Kadang nyala, kadang enggak. Oh gitu ya. Iya. Logikanya rumah kalau ditinggal lama gimana Mas? Itu kan masih tetap utuh kan? Tetap utuh. Itu tadi aku tapi lihat ada bangunan-bangunan yang sengaja kayak dibongkar, kayak dinding. Itu mau diapain Mas? Oh iya, itu rencananya kan mau dibongkar itu. Niatnya? Iya. Siapa yang mau bongkar? Pak Bobi rencananya mau dibongkar, tapi waktu mau dibongkar itu kan karena kusen-kusennya masih bagus, itu diambili. Tapi setelah ngambil apa ya, kusen di situ itu banyak yang gak beres Mas. Tukangnya itu banyak diganggu di situ. Akhirnya gak dilanjutin. Dan sebenarnya tadi kan ada bangunan yang belum jadi. Iya. Itu kan juga mau dibangun rumah tapi gak jadi karena banyak gangguan yang aneh gitu. Oke. Mas, ini Pak Bagio ini kemana? Pak Bagio ini sekarang masih di Jawa Tengah. Masih ada ya orang? Iya masih ada. Jadi hak miliknya ini sampean ngerti gak punya siapa ini tanah itu? Kalau nggak salah sekarang udah berpartner ya antara Mas Bagio, Pak Bagio ini sama Pak Bobi. Mantep banget ya. Oke, mungkin cukup ya teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan sekaligus melihat secara langsung bagaimanakah keadaan Villa Gendeng Ijo yang ada di dalam ceritanya Mas Rio. Bagi kalian yang punya pengalaman-pengalaman mistis, kalian bisa banget langsung mengirimkan cerita kalian atau menghubungi
Lakon Story melalui semua akun sosial medianya. Kami dari Lakon Story, saya Lakon Story, Mas Rio. Sampai jumpa.